Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep bikang ya teman-teman. Ini anti ribet. Dalam satu resep ini bisa jadi bikang cungkil, bikang mawar, dan ini tuh hasilnya lembut, bersarang dan juga cantik banget ya teman-teman. Ini resep baru, jadi kalian wajib coba simak videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam membuat kue bikang. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu ya teman-teman. Seperti biasa kita didihkan santan ini sebanyak 600 ml, tambahkan sejumput garam dan juga daun pandan. Nah, santannya ini kita didihkan cuma sampai pinggirannya aja, tidak perlu ke tengah atau bergolak gitu ya. Kemudian kita siapkan bahan keringnya. Ini ada 250 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, kemudian ini gulanya ini sebanyak 200 gram ya teman-teman. Ini bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi. Ini santannya sekali lagi Mama Hasan tekankan pakai santan yang panas ya teman-teman. Tapi panasnya ya kita nggak langsung, kita diamkan, kita tunggu sambil menyiapkan bahan kering tadi, itu nanti bakalan berkurang ya untuk uap panasnya. Nah, kemudian ini kita campur ya teman-teman, kita aduk-aduk dulu. Seperti biasa kita bikin bikang, wajib ya teman-teman kita tepok-tepok supaya nanti menghasilkan seratnya itu kecil-kecil dan juga cantik. Nah, seperti ini caranya kalau dicampur menggunakan whisker atau cara manual seperti ini. Harus telaten, sabar, dan juga memerlukan sedikit banyak waktu ya teman-teman. Banyak ditepok-tepok seperti ini tujuannya nanti hasilnya supaya lebih cantik lagi, seratnya itu bisa terbentuk benar-benar panjang-panjang dan juga nanti lembut lentur gitu ya teman-teman. Kalau bikin dalam porsi sedikit seperti ini pakai whisker nggak masalah ya teman-teman, tetap bisa berhasil. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak usahakan pakai mixer aja kalau bagi kalian yang punya. Nah, ini setelah ditepok-tepok dan muncul gelembung-gelembung kecil, baru kita tuang santannya semuanya ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk, kita tepok-tepok lagi sampai sekiranya itu gelembungnya itu tambah banyak ya teman-teman. Semakin lama diaduk atau ditepok-tepok ini semakin bagus nanti hasilnya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan pasta coklat ya teman-teman. Jadi kue tradisional bisa divariasikan dengan berbagai rasa ya teman-teman, supaya konsumen itu tidak bosan. Penikmat kue tradisional juga bisa merasakan sensasi makan kue bikang ini tapi dengan versi rasa coklat ya teman-teman. Nah, ini karena warnanya kurang pekat, ini aku tambahkan pewarna coklat ya teman-teman. Sesuaikan aja tingkat kecerahan atau warna yang kalian inginkan. Nah, kemudian di sini aku panaskan cetakannya. Sekali lagi Mama Hasan tekankan berkali-kali, Mama Hasan nggak bosan-bosan ngingetin ya teman-teman, untuk cetakan bikang itu supaya berhasil harus benar-benar panas. Setelah panas ini kita percikan dengan air garam. Nah, seperti ini tanda dari cetakan yang sudah panas. Ketika dipercikan air garam itu ngebul ya teman-teman. Nah, setelah dipercikan air garam ini lanjut kita atur apinya di api yang panas atau besar, cenderung sedang gitu ya teman-teman. Nah, karena ini sudah benar-benar panas, ini langsung aja kita tuang untuk kue bikang coklatnya.
Nah, varian dari Bikang coklat ini juga bakalan laris manis ya teman-teman, karena rasanya itu beda banget. Nanti ada rasa coklatnya, jadi nanti insya Allah anak-anak itu juga suka. Jadi nggak hanya orang tua ya teman-teman, kue tradisional kalau divariasikan dengan rasa coklat itu anak-anak pasti suka banget. Nah, ini kita tuang, jangan penuh sekali ya teman-teman, sisakan biar nanti bisa mengembang untuk kue bikangnya. Nah, setelah dituang ini bisa kita kecilkan ya teman-teman. Setelah kuenya itu dituang, kita pakai api yang sedang cenderung besar. Kemudian ini kita masak sampai muncul sarangnya atau gelembung-gelembungnya itu muncul di permukaan seperti ini. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman sarangnya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik lagi, lebih lancar lagi usahanya, lebih sehat lagi badannya, dan juga segala urusannya dipermudah gitu ya. Oke, setelah ini bersarang ya teman-teman, tinggal pinggirannya yang basah ini kita kecilkan apinya. Ini cara aku ya teman-teman, 3 cara, 3 pengaturan api supaya nanti hasil bikangnya itu berserat cantik, tapi di bagian bawahnya itu tidak gosong. Setelah ditutup kemudian dibuka itu benar-benar matang, ini aku mau coba dicungkil ya teman-teman. Jadi satu resep ini aku coba 2 varian, bikang cungkil dan juga bikang mawar ya teman-teman. Nah, ini percobaan pertama, ini kita cungkil untuk bikangnya ya teman-teman. Ini disiram dulu dengan santan ya teman-teman. Nah, kita coba, kita cungkil, dan hasilnya Masya Allah ya teman-teman, ini tuh berserat banget. Dicungkilnya juga lumayan mudah ya teman-teman, mudah bagi yang sudah terbiasa ya teman-teman. Ini aku juga masih kerepotan karena Mama Hasan masih beberapa kali coba bikin kue bikang cungkil ini. Ternyata resep apapun, meskipun ini awalnya adalah resep bikang mawar ya teman-teman, tapi ketika dicungkil juga bisa berhasil kok teman-teman. Ini cuma masalah teknik aja, cara ngeluarin kuenya. Kalau bikang cungkil kan dicungkil langsung seperti ini, tapi kalau mau bikin bikang mawar itu direndam dulu cetakannya di atas kain lap yang bersih dan ditambahkan air. Nah, ini untuk video cara nyungkilnya aku nggak skip ya teman-teman. Ini memang sedikit kerepotan tapi hasilnya benar-benar cantik. Sarangnya seratnya itu kecil-kecil dan juga panjang-panjang ya teman-teman. Ini baru diangkat aja, ini aromanya benar-benar manis gurih, ada aroma-aroma coklatnya, itu enak banget ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini aku jamin juga nggak gosong ya teman-teman, karena tadi kita atur apinya sedemikian rupa. Bagi kalian yang masih belajar, ikutin video aku dari awal sampai akhir. Insya Allah kalau kalian coba berkali-kali, insya Allah pasti bisa ya teman-teman. Tidak ada yang Mama Hasan rahasiakan dari resepnya ini, karena kemarin-kemarin banyak banget yang tanya, bener nggak itu nggak pakai pengembang, bener nggak itu nggak pakai baking powder, baking soda, atau ragi instan. Mama Hasan tegaskan sekali lagi bahwa bikang ini tidak pakai pengembang apapun ya teman-teman.
Oke, ini untuk yang kedua, ini cetakan yang kedua ini aku bikin untuk bikang yang mawar ya teman-teman. Kalau tadi disiram dulu kemudian dicungkil, ini setelah matang langsung aku angkat dan ditaruh di loyang yang dikasih alas kain yang basah ya teman-teman. Kemudian ini kita cungkil, kita keluarkan kuehnya. Nah, bikang mawar ataupun bikang cungkil itu punya keunggulan dan juga kekurangannya ya teman-teman. Pokoknya sesuai keinginan kalian atau selera kalian saja. Kalau untuk resep, insya Allah resep apapun, kalau tips dan triknya kalian tahu sudah menguasai teknik pembuatan bikang, insya Allah bakalan berhasil. Mau dibikin bikang mawar ataupun bikang cungkil, semuanya bisa ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil yang bikang mawar, ini benar-benar panjang-panjang dan juga seratnya kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kita regahkan seperti ini aja. Akhir-akhir ini Mama Hasan suka banget ya teman-teman, bikang mawar yang tanpa diregahkan, tanpa tutup botol. Ini hasilnya juga cantik ya teman-teman. Seratnya itu alami seperti bikang cungkil tapi lebih rapi gitu ya. Karena kita rendam dulu, jadi tekstur dari kuenya itu lebih lentur lagi. Tapi kembali ke selera ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan bikang cungkil bisa buat bikang cungkil. Kalau suka bikang mawar yang seperti ini itu juga bisa banget. Nah, gimana teman-teman, mudah banget kan bikin bikang seperti ini? Siapa bilang kue bikang ini sulit ya teman-teman? Dulu awal-awal Mama Hasan belajar memang sulit ya teman-teman. Asalkan kalian sering berlatih, insya Allah pasti berhasil. Resep apapun ataupun model apapun bikang ini bisa banget. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Dalam satu resep Mama Hasan menghasilkan 15-16 biji kue bikang ini ya. Nah, gimana nih teman-teman, setelah lihat video aku kalian masih tetap semangat mau bikin bikang kan? Ini tuh benar-benar anti gagal dan juga tanpa pengembang apapun. Kalau kalian nggak percaya bisa dicoba ya teman-teman, ikuti teknik dari pembuatan bikang Mama Hasan. Nah, ini untuk hasil dari bikang cungkilnya, ini dari bagian belakang juga nggak gosong ya teman-teman. Untuk teksturnya juga lebih lembut karena kita pakai alas daun pisang. Nah, untuk bikang mawarnya ini juga cantik banget, ini lebih berserat lagi ya teman-teman. Jujur kalau Mama Hasan lebih suka kue bikang mawar seperti ini ya teman-teman. Tapi kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video bikang mawar coklat Mama Hasan yang baru. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.